Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ruslan, kelas 5B, PAI Non-Reguler Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen. Apa itu manajemen? Ya, terdapat 3 fokus untuk mengartikan manajemen, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Yang kedua, manajemen sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Dan yang ketiga, manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya atau style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Berikutnya, definisi manajemen menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Hersey dan Blanchard 1988-144, manajemen merupakan suatu proses bagaimana pencapaian sasaran organisasi melalui kepemimpinan. Ini menurut Hersey dan Blanchard. Sedangkan menurut Stoner 1992 halaman 8, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya menurut Sujana tahun 2000, manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktek yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun demikian, untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif diperlukan pemahaman tentang pengertian, proses, dan substansi pendidikan. Dalam lingkup mikro, Hastrop 1975 mendefinisikan bahwa manajemen pendidikan adalah upaya seseorang untuk mengerahkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan menerima pertanggungjawaban pribadi untuk mencapai pengukuran hasil yang ditetapkan. Dengan demikian, manajemen pendidikan lebih ditekankan pada upaya seseorang pemimpin menggerakkan dan pengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, saya ulangi, manajemen pendidikan lebih ditekankan pada upaya seorang pemimpin menggerakkan dan pengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, itu manajemen pendidikan. Kemudian tujuan manajemen pendidikan yang pertama yaitu produktivitas. Ya, sejauh mana produktivitas pendidikan itu bisa tercapai, ya, bisa menghasilkan suatu tujuan yang hendak diinginkan. Kemudian kualitas, ya, kualitas pendidikan, bagaimana menghasilkan output
yang mampu bersaing dan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian efektivitas dalam masa tertentu, misalkan pendidikan SMP dalam masa 3 tahun itu bisa dimaksimalkan ya untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Jadi itu tujuan manajemen pendidikan, yaitu tentang meliputi produktivitas, kualitas, dan efektivitas pada pendidikan tersebut. Kemudian pendekatan manajemen. Ya. Apa saja? Yang pertama yaitu empirikal atau kasus, perilaku antar pribadi, perilaku kelompok, sistem-sistem sosial kooperatif, sistem-sistem sosio-teknikal, teori keputusan, matematikal atau manajemen sains, kontingensi atau situasional, peranan-peranan manajerial, serta operasional. Berikutnya itu prinsip manajemen. Menurut Douglas 1963, merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab, ya, tidak dikerjakan sendiri, ya, maksudnya seperti itu. Jadi jelas wewenang dan tanggung jawabnya kepada masing-masing tim. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Nah, ini tugas pemimpin dalam menentukan plot-plot pekerjaan yang harus dilaksanakan, ya, yang harus dikerjakan oleh guru dan karyawan, itu harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru dan karyawan tersebut. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Ya, jelas ya, seorang pimpinan harus memahami karakter dari anak buahnya. Ya. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Jadi tidak kaku, ya, artinya pada tataran tertentu harus mengedepankan relativitas, atau bisa dikatakan adalah prinsip-prinsip kemanusiaannya harus lebih dikedepankan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.